Saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang filosof muslim namanya Muhammad Iqbal ya, dari Pakistan. Beliau menyatakan, kalau seandainya kita ingin dekat dengan Al-Quran, maka cobalah bayangkan setiap ayat-ayat yang turun itu Allah turunkan langsung kepada kita, dan itu perintah dari Allah langsung kepada kita, maka baru akan menyatu itu Al-Quran dengan kita. Bayangkan setiap ayat yang kita baca, lalu bayangkan itu seolah-olah Allah langsung menurunkan ayat itu kepada kita, dan kita harus melaksanakan itu. Tidak mudah, berat, tidak mudah memang. Bayangkan setiap ayat yang kita baca itu seolah-olah Allah langsung turunkan kepada kita, dan kita harus melaksanakan itu. Jadi kalau dibayangkan surat At-Tahrim ayat 6 ini turun kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita bayangkan seolah-olah ayat ini turun kepada kita, satu ayat ini turun kepada kita, lalu harus kita lakukan. Pernahkah Bapak dan Ibu sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pernah memanggil istrinya, pernah memanggil anak-anaknya, pernah memanggil keluarga untuk sedikit berbicara tentang hidup ini. Barangkali mungkin Bapak suatu saat panggil istrinya, panggil anaknya, wahai istriku, aku tidak bisa menjamin tentang hidupmu, apa yang akan terjadi nanti di akhirat, aku juga tidak bisa menjamin diriku, maka jagalah dirimu dari siksa Allah. Wahai anakku, jagalah dari siksa Allah. Pernahkah Bapak memanggil lalu mengumpulkan keluarga? Kalau Muhammad Iqbal menyatakan, kalau kita ingin kemudian dekat dengan Al-Quran, bayangkan setiap ayat-ayat yang kita baca itu seolah-olah langsung turun dari Allah, lalu kita harus melakukan itu. Selama ini mungkin kita hanya sebatas membaca Al-Quran, tapi pernahkah dibayangkan satu ayat Al-Quran itu, paling tidak kalau tidak bisa terjemahannya, bacalah terjemahannya, lalu bayangkan itu perintah langsung dari Allah yang harus kita lakukan. Luar biasa hasilnya memang. Tetapi itu tidak mudah, berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari ayat ini kita bisa memahami bahwa dakwah itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Walaupun tidak harus sempurna baru kemudian kita melakukan dakwah. Karena ada ulama yang menyatakan, kalau kita ingin menunggu diri kita sempurna untuk berdakwah, maka cuma hanya ada satu yang berhak untuk menyampaikan dakwah itu, cuma Nabi Muhammad SAW. Kalau kita akan menunggu kita akan menjadi orang sempurna baru boleh berdakwah, maka tidak ada satupun orang yang bisa berdakwah, cuma Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam kehidupan keseharian kita, di dalam Al-Quran sudah digambarkan, keluarga pun tidak ada yang sempurna. Hanya beberapa keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang keluarga kemudian suaminya bagus tapi istrinya tidak baik. Ada yang kemudian satu keluarga istrinya baik tapi suaminya tidak baik. Ada yang kemudian satu keluarga suami istri bagus tapi anak-anaknya tidak baik. Itu di dalam Al-Quran digambarkan begitu. Tidak ada kesempurnaan. Hanya di dalam Al-Quran disebutkan keluarga yang sempurna itu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, keluarga Maryam, itu disebutkan. Tetapi artinya bahwa ketika kita berdakwah tidak harus menunggu kesempurnaan itu. Mulailah dari diri kita sendiri. Seandainya kita membayangkan bahwa Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini turun pada kita, coba kalian sebagai orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu ketemulah, kumpulah dengan keluarga, berbicaralah, sharing tentang itu, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan itu.